Ya, kembali bersama kami di Lasok pemirsa. Saya kembali ke narasumber saya, ke Bu Hetifah terlebih dahulu. Bu Hetifah, Iya, kalau oke, kita prioritas pada pendidikan terlebih dahulu, harus merata terlebih dahulu begitu. Tapi untuk berkembangnya, ya harus apakah kualitas ya. kualitas ya pasti ada Iya, tidak yang sudah dilakukan mungkin dengan mengadaptasi dengan negara-negara ASEAN begitu yang sudah betul. dilakukan. Kalau tidak salah di awal tahun ini sebenarnya Indonesia sudah saling berkolaborasi atau bertukar kompetensi begitu dengan Singapura untuk saling memacu kualitas SDM masing-masing negara khususnya untuk Indonesia begitu, Bu. Iya, jadi banyak sekali sebenarnya yang sudah dilakukan, baik tadi pemerataan, tapi juga tentunya ke kualitas ya. Baik dari mulai tadi tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, tentunya semua harus dibenahi. Nah, yang menarik mungkin karena sekarang kan kita setelah Mas Menteri ini melaunching ya program Merdeka Belajar, Yeah. Kampus Merdeka. Di situ kan kelihatan sekali ya upaya untuk mendekatkan gitu apa yang nanti diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan atau institusi pendidikan dengan apa yang dibutuhkan khususnya di masa depan. Jadi jangan sampai sekarang kita memberikan pendidikan begitu lama bertahun-tahun, tetapi apa yang kita hasilkan ternyata tidak dibutuhkan. Iya, Nah ini betul. Prof ya, jadi kita harus bisa mengantisipasi kira-kira nanti untuk masa 5, 10, 15 tahun yang akan datang mungkin sangat berbeda gitu dengan apa yang sekarang dilihat sehari-hari. Nah, jadi perguruan tinggi khususnya gitu ya, termasuk juga tadi vokasi ini juga menarik gitu ya. Jadi bagaimana agar kita tuh tidak hanya memberikan pendidikan lama gitu ya, tetapi juga banyak yang diberikan itu sebaiknya yang bisa langsung dibutuhkan oleh lapangan Tepat kerja atau sasaran bahkan dan dibutuhkan oleh lapangan ya, pekerjaan. dan yang lebih menarik lagi, kita berharap milenial ini juga lebih banyak yang berminat untuk melakukan kegiatan wira usaha ya ke depannya gitu. Jadi tidak hanya kemudian berharap sesudah lulus menjadi PNS gitu ya, seperti zaman saya dulu sih gitu. Tapi kalau sekarang, sekarang saya kayaknya yakin sudah mereka bergeser, sangat Bu. ingin menjadi kreatif YouTuber planner mungkin. ya. Dan tentunya kita sebagai institusi pendidikan harus memikirkan juga minat ini. Oke, baik. Jadi tidak hanya berkutat, oke pendidikan utama, tapi pendidikannya juga terlalu lama menjalani pendidikan tersebut. Terlalu lama dan tidak tepat. bisa digunakan Nah, gitu, atau banyak yang tidak applicable digunakan, begitu jadi ya. kan mubazir atau Baik. buang-buang waktu, Baik, ya kan? baik. Nah, Prof. Renal, sebenarnya apa sih yang sudah salah? Mungkin salah kalau saya berkata sudah salah, sebenarnya yang sudah terjadi sekarang ini terhadap pembangunan SDM Indonesia, SDM kita, sampai akhirnya kita daya saingnya kok begitu jauh. Sementara banyak milenial saat ini juga mereka nampaknya kualitasnya ya baik juga jika ingin bersaing dengan anak-anak muda di luar negeri sana atau secara internasional begitu, Prof. Begini, kalau kita mengecek yang sudah salah itu kan panjang karena ini kan Iya. proses panjang sekali ditarik sampai ke hari ini. Jadi kita tidak mungkin memperbaiki yang Sudah dilakukan lewat begitu. sudah lewat 20 Iya. tahun, 30 tahun yang lalu. Untuk apa kita kembali ke sana? Tetapi kita sekarang melihat apa yang dibutuhkan oleh dunia dalam waktu dekat. Tadi disebutkan oleh Ibu Hetifah, saya sepakat sekali bahwa profesi akan berubah, pekerjaan berubah. Hari ini tenaga kerja yang dianggap pahlawan di Amerika itu adalah perawat-perawat dari Filipina, ya, karena mereka bekerja dengan penuh tekun. Para profesional beralih kerja menjadi perawat, dan Iya. orang Amerika itu tidak mau menjadi perawat, tapi dari Filipina, bahasa Inggrisnya cukup bagus dan Oke. sebagainya. Jadi saya kira kepada teman-teman di DPR juga saya titipkan Ibu Hetifah, Iya. bahwa kita juga perlu agar pendidikan kita nih menguasai bahasa asing dengan baik. Karena seringkali kita berpikir hanya boleh bahasa Indonesia saja, tapi saya pikir bahasa asing ini penting sekali. Ya. Karena pengetahuan itu adanya di dunia maya, sekarang ini bahasanya adalah Iya. bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, begitu ya. Ada di sana. Kalau kita tidak kuasai dan kita biarkan di samping bahasa ibu kita, saya kira kita juga akan tergilas dalam persaingan global. Jadi
kita harus berikan ruang untuk hal seperti itu. Yang kedua, yang perlu juga kita berikan tadi sudah di site, tapi saya pertegas yang disampaikan Bu Hetiva juga menarik, yaitu tidak boleh one size fit for all, karena lapangan pekerjaan di tiap daerah tidak sama. Di Sukabumi saja misalnya yang tidak jauh dari Jakarta itu barangkali pertanian dan perikanan. Kita perlu SMK yang bisa bekerja mengolah hasil pertanian. Begitu, dan pertanian di Sukabumi tidak sama dengan pertanian di Cianjur. Di Cianjur barangkali ikannya adalah ikan mas, begitu ya. Sedangkan di Sukabumi itu ada posisi pantainya, mereka pada ikan layur katakanlah begitu ya. Kemampuan mengolahnya tidak sama di sana satu dengan yang lain. Yang satu punya pohon pisang, yang satu punya tanaman lainnya begitu. Jadi kita perlu mempersiapkan tenaga kerja kita masuk ke dunia yang kita miliki ya, dan harus disesuaikan dengan keadaan di daerahnya. Jangan dipikir semuanya pariwisata, karena ada daerah-daerah yang tidak ada potensi pariwisatanya dan orang harus berpindah bekerja ke tempat lain sehingga orang tua dengan anak menjadi jauh dan tidak bisa ikut mendidik keluarganya. Itu juga satu penderitaan sendiri ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini harus kita pelajari, merdeka dalam arti bagaimana kita menjadi match dengan kebutuhan industri kita sehingga kita bisa mengangkat kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kompetitif di dunia internasional. Baik, artinya match supaya ada pemerataan begitu ya Prof. Harus ada istilahnya apa ya, ada talent scout lagi untuk pas begitu untuk mengalokasikan bidang-bidang ini tepat sasaran. Satu lagi Prof, apa Prof? Satu lagi tadi disampaikan Ibu Hetiva, saya sangat setuju itu karakter itu. Ya. Karena sepinter-pinternya manusia kalau tidak bisa dipercaya, tidak ada integritas, tidak punya karakter, dia tidak akan bisa dapat pekerjaan. Jadi pekerjaan berwirausaha semua basisnya adalah karakter. Itu saya kira penting sekali dibangun kembali dari awal saat ini. Jadi ke depan Mbak Cakri, saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi sangat penting adanya satu integrasi antara manpower planning kita atau apa yang kita rancang atau kita antisipasi dibutuhkan untuk membangun satu daerah tadi ya, dan kepala daerah tuh harusnya kalau sekarang musim pilkada ya, harusnya janjinya tuh berapa lapangan kerja yang akan dia buka, dan dengan demikian nanti dan direalisasikan rencana begitu ya Bu pendidikannya, rencana pendidikan di daerahnya itu disesuaikan dengan apa yang nanti mau dikembangkan. Nah, jadi hubungan dunia usaha, dunia industri dengan sekolah ataupun pendidikan itu memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, tapi itu dirancang dari awal. Banyak ya PR. Betul, banyak sekali Bu. Tapi dengan merancang ini akhirnya mungkin dimulai dari kepala daerah, mereka tahu daerah ini membutuhkan lapangan pekerjaan seperti apa, sumber daya manusia yang seperti apa begitu. Jadi ada pemerataan dan mungkin tiap daerah di Indonesia punya spesifikasi yang masing-masing begitu yang bisa lebih tepat sasaran meningkatkan SDM kita. Baik, waktu kita sangat singkat. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya, Prof. Reynald Kasali dan juga Ibu Hetiva Saifuddin telah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Selamat siang, terima kasih. Ya, pemirsa, kita masih akan lanjutkan Lunch Talk sesaat lagi, tetaplah bersama kami.